Halo semua, di video ini saya mau share untuk perkembangan dari project-project saya di minggu yang kemarin. Saya langsung aja mulai dari project yang A. Project yang A kemarin itu yang pertama itu adalah persiapan saya cuti. Jadi karena saya tuh satu-satunya backend engineer di project ini, jadi kemarin kita ada nambah tim baru, seorang lead engineer ya, yang posisinya sebenarnya lebih senior dari saya, untuk nge-cover saya di waktu saya cuti minggu depan selama full 1 minggu. Dan dia dialokasikan waktu untuk minggu depan untuk ramp up itu sekitar 3 jam, dan ketika saya cutinya itu dapat waktu sekitar 7 jam ya, hanya untuk cover aja kalau ada apa-apa. Sebenarnya kalau 3 jam sih kayaknya kurang ya, karena kan project ini ada 4 buah website ya. Kalau untuk nge-setup local development aja, local environment itu kayaknya nggak cukup deh. Paling nggak satu environment 1 jam deh minimal, atau 1,5 jam bahkan 2 jam. Jadi kalau cuma dapat waktu 3 jam sih kayaknya memang tidak, kayaknya nggak cukup aja sih waktunya buat local engineer. Jadi mungkin cuma 1 atau 2 aja yang benar-benar krusial, website yang paling besarnya aja. Selain itu sih nggak perlu ya, kayaknya cuma perlu kalau dibutuhkan aja. Selain itu kemarin itu kita finalisasi untuk project yang landing page. Jadi landing page bukan yang landing page yang project D ya, tapi landing page project A. Jadi kita kan bikin di salah satu websitenya. Dulu kan kita sempat ngeredesain homepage-nya dengan Gutenberg, dan sekarang kita juga ngeredesain salah satu landing page yang tadinya bukan pakai Gutenberg, sekarang pakai Gutenberg. Setelah kita review bersama-sama, dan saya juga review lebih dalam lagi bagaimana cara untuk mengeksekusi ini sehingga seefisien dan seefektif mungkin, saya baru sadar ya kalau ternyata kita nggak bisa hanya sekedar ngeredesain landing page ini, karena landing page ini itu adalah landing page untuk satu buah content type yang spesifik untuk brand ini gitu ya. Jadi ketika kita ngupdate halaman ini, mestinya halaman yang lain juga harus diupdate gitu. Halaman postnya yang berhubungan dengan landing page ini juga harus diupdate, sehingga ketika user datang ke landing page tersebut dan ngeklik untuk membaca artikelnya, itu desainnya jadi sama, atau paling nggak beda jauh daripada desain yang ada di landing page tersebut. Dan juga ada halaman lain yang berhubungan dengan landing page ini juga harus diupdate juga gitu. Jadi berkembang ke sana ya estimasinya. Tapi estimasinya sih nggak terlalu ribet ya. Kemarin saya sudah breakdown semua, saya bikin beberapa proof of concept untuk memastikan bahwa update yang kita lakukan itu sudah benar, dan secara editorial juga mudah untuk digunakan, sehingga nggak jadi masalah untuk editorial untuk ketika menggunakan fitur tersebut dan lain sebagainya. Finalisasi dari estimasi dan functional requirement-nya itu minggu kemarin, tapi baru akan disubmit ke klien untuk minggu ini ya, atau minggu depannya. Semoga di approve dan oke. Untuk apalagi ya, untuk footer kemarin belum di approve juga karena belum selesai ya untuk QA-nya. Agak terlalu ribet, tapi kayaknya sih minggu depan ini sudah mulai bisa disubmit juga. Jadi minggu depan ini kemungkinan ada banyak sekali deployment yang perlu untuk dilakukannya. Dan itu nggak ada yang perlu dibahas sih kayaknya di project yang A. Untuk project yang D itu masih sama kayak seperti minggu sebelumnya ya. Nggak ada yang terlalu signifikan menurut saya. Ada beberapa bug yang terjadi, tapi semua bisa diatasi dengan cukup baik ya menurut saya kemarin. Ada beberapa lagi fitur-fitur yang diminta oleh klien yang ternyata itu bukan sesuatu yang perlu untuk diminta. Kita harus review terus ya untuk klien yang ini. Yang besar itu kerjaan ini kemarin tuh untuk bikin single sign on dengan menggunakan Facebook.
jadi Facebook single sign on, jadi bisa login dengan menggunakan Facebook account. Ternyata ribet banget. Jadi dulu sekali website ini sudah punya, atau website dan aplikasi ini sudah menggunakan Facebook single sign on. Tapi beberapa tahun yang lalu, atau setahun atau 2 tahun yang lalu ya, karena ada perubahan dari term of service-nya di Facebook. Jadi ada beberapa requirement baru, harus menambahkan privacy policy page, term of service, data deletion, data apa aja, sehingga mengikuti GDPR dan lain sebagainya. Ada banyak sekali policy baru, sehingga akunnya dari si pemilik website D ini atau aplikasinya itu di restrict sama Facebook, sehingga single sign on sudah nggak bisa jalan, dan kita sudah hapus itu di websitenya. Jadi sudah nggak jalan lebih dari setahun ya kalau nggak salah. Dan akhirnya klien ini bikin lagi, dan kemarin saya bikin mulai dari awal dengan menggunakan Facebook JavaScript SDK. Jadi JavaScript library-nya Facebook saya gunakan. Sebenarnya sih cukup gampang ya, dari segi implementasinya itu gampang sekali. Kita tinggal ada beberapa baris kode dan mestinya sih sudah jalan. Tapi yang jadi masalah adalah saya bisa dapat Facebook ID-nya, saya bisa dapat nama dari orang yang mau login tersebut, tapi saya nggak bisa dapat emailnya. Jadi emailnya itu nggak keluar, email yang digunakan orang tersebut di Facebook. Padahal mestinya sudah bisa ya. Ternyata ada tambahan lagi untuk verifikasi data dan lain sebagainya, dan kemarin kita submit ke Facebook untuk review aplikasinya. Semoga untuk minggu depannya itu akan sudah di-approve ya, jadi sudah bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya masih bermasalah ya saya nggak tahu lagi ya, karena Facebook sekarang ini kayaknya cukup ketat ya untuk penggunaan API mereka sekarang ini. Karena dulu sih seingat saya kan sudah lama juga ya nggak mainan Facebook single sign on dan lain sebagainya. Itu sih kita tinggal register aplikasi aja, semua orang juga bisa, dan kita bisa menambahkan aplikasi Facebook tersebut untuk biar orang itu bisa login ke websitenya kita dengan menggunakan akun Facebooknya itu dengan cukup mudah ya. Tapi sekarang ini hanya untuk mengaktifkan aplikasinya aja itu butuh business verification. Jadi aplikasi tersebut harus berhubungan dengan sebuah entitas bisnis yang harus direview oleh Facebooknya, dan kita harus upload dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Jadi sedikit lebih ribet. Untungnya kalau untuk perusahaan seperti klien kita ini sih nggak ada masalah ya, karena memang mereka sebagai sebuah bisnis sudah established juga. Cuman tinggal implementasinya nanti gimana. Untuk project di yang landing page kemarin nggak ada update sama sekali, kayaknya sudah selesai deh ya. Semoga sudah selesai. Oh enggak sih, masih ada satu masalah. Tapi itu tuh minggu depan ya masalahnya. Kemarin masalahnya di hari Senin kayaknya. Oke, itu aja updatean dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.